warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3. Nama saya Ahmad Rijal Reynaldi, biasa dipanggil Ray. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 22552011110032. Di video ini saya sebagai moderator ingin menyampaikan beberapa pokok pembahasan. Pokok pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dan unsur-unsur pelayanan publik. Yang kedua ada kategori pelayanan publik, dan yang ketiga ada etika pelayanan publik, dan yang terakhir yaitu yang keempat ada pengawasan terhadap pelayanan publik. Memasuki pembahasan selanjutnya yaitu penyampaian materi. Mari kita simak penyampaian materi ini yang akan disampaikan oleh teman-teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 22552011110012, Prodi Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dalil Al-Quran yang berkaitan dengan materi ini, yaitu tentang korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Artinya, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Kita masuk pada bab pertama, yaitu pengertian dan unsur-unsur pelayanan publik. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik didefinisikan sebagai kepercayaan publik, pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan, menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik. Perkenalkan, nama saya Raihan Dimas Aditya dengan NIM 22552011110016. Saya dari Prodi S1 Informatika. Unsur-unsur pelayanan publik. Unsur-unsur pelayanan publik adalah sebagaimana disebutkan pada pasal 1 angka 1, yaitu terdiri dari 1. Kegiatan atau rangkaian kegiatan. 2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Untuk setiap warga negara dan penduduk. 4. Berupa barang, jasa, atau pelayanan administratif. 5. Disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara negara yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dara Permata, NIM 22222011110002 dari program studi S1 Teknik Sipil. Pelayanan publik meliputi segenap hajat hidup masyarakat Indonesia. Pelayanan terhadap kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan merupakan hal masyarakat yang tercantum di dalam pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengatur perihal ketentuan pelayanan publik. Lebih lanjut di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yaitu Undang-Undang tentang Pelayanan Publik. Di dalam undang-undang ini, pelayanan publik diberi kategori menjadi beberapa bentuk, yaitu pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik, dan pelayanan administratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalisa Solehah dari Prodi S1 Teknik Sipil dengan NPM 17.
Pelayanan barang publik yaitu ada 3. Yang pertama, pengadaan dan penyaluran barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang dananya bersumber dari anggaran pendapatan. Yang kedua, pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang dananya bersumber dari kekayaan negara. Yang ketiga, pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan, tetapi pembiayaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Haryanda dengan NIM 22352011110029 dari Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Yang kedua di sini ada jasa pelayanan publik. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran belanja daerah. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dari belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Sagina. Saya dari Prodi S1 Arsitektur dengan NIM 2223201110022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan administrasi. Yang pertama ada tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara. Yang kedua ada tindakan administratif oleh instansi non-pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. Masuk pada pembahasan bab 3 yaitu pengertian etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang ukuran atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Etika publik harus diaplikasikan di dalam perilaku nyata di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Fokus utama etika publik pada pelayanan publik adalah bagaimana pelayanan publik dapat dilakukan dengan berkualitas dan relevan. Di bidang pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah dikenal beberapa asas penting yang harus menjadi roh bagi para pelaksana di lapangan. Terdapat beberapa asas dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan perizinan yang harus diperhatikan, yaitu: yang pertama, empati dengan customer, kemudian pembatasan prosedur, kemudian kejelasan tata cara pelayanan, kemudian minimalisasi persyaratan pelayanan, kemudian kejelasan kewenangan, dan transparansi biaya. Kemudian ada lagi yaitu kepastian jadwal dan durasi pelayanan, kemudian minimalisasi formulir, maksimalisasi masa berlakunya izin, kejelasan hak dan kewajiban provider dan customer, kemudian yang terakhir ada efektivitas penanganan keluhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia. Saya dari Prodi S1 Arsitektur dengan NIM 2223011110017. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengawasan pelayanan publik. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh atau langsung dan oleh pengawas fungsional. Sedangkan pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh ombudsman serta Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selanjutnya, pengawasan terhadap pelayanan publik terbagi menjadi 5, yaitu pengawasan pelayanan internal dan eksternal, pengawasan langsung oleh organisasi penyelenggara terkait, publik dilakukan oleh masyarakat dan oleh ombudsman serta oleh DPR dan DPRD. Pelayanan publik adalah hak semua. Maka dari itu, semua masyarakat sebagai penerima manfaat berkewajiban untuk mengawasi
agar praktik tindak pidana korupsi di pelayanan publik dapat dicegah dan diberantas. Dari video penyampaian materi tadi yang disampaikan oleh teman-teman kami dapat menarik kesimpulan bahwa membangun pelayanan publik yang bersih dari anti korupsi itu merupakan keharusan untuk menjamin kesejahteraan warga negara. Dan hal ini tentunya memiliki strategi yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik dari pihak yang terlibat. Pelayanan publik tentunya seharusnya memiliki prinsip good governance, melibatkan kepentingan dalam negara dan memberikan yang terbaik untuk warga negara. Tentunya hal ini juga perlu dukungan dari masyarakat dengan mengembangkan sikap anti korupsi seperti budaya mengantri, setelah itu saling menghormati dan penolakan terhadap pelanggaran aturan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terhadap materi ini. Salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.